Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Jabatan saya Arsipari Terampil. Nosi saya 20250907040124. Satuan kerja saya di Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Saya akan membahas tentang pelatihan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Pendahuluan, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas sendiri yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan bagi ASN. Akuntabilitas sendiri berarti dapat diartikan sebagai melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menggunakan sumber daya negara secara efisien. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan jabatan. Lalu selanjutnya ada potret pelayanan publik. Realitanya di lapangan masih ada saja pelayanan publik yang tidak tepat waktu, kurang transparan, bahkan diskriminatif. Padahal UU nomor 25 tahun 2009 sendiri menegaskan asas pelayanan publik, yaitu memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan dan kesetaraan hak, keterbukaan dan akuntabilitas, lalu memberi ketepatan waktu dan kemudahan. Maka dari itu, tantangan utama dari pelayanan publik sendiri, kita harus membentuk mental dan pola pikir pelayanan publik secara transparan, bahkan tidak diskriminatif dan tepat waktu. Lalu berikutnya ada ASN dan mental melayani, bangga melayani bangsa. Itu slogan buat kita sebagai ASN. ASN adalah pelayan, bukan penguasa. Perubahan kualitas layanan sendiri dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan disiplin dan jujur, tidak mencari jalan pintas, dan melayani dengan empati dan hati nurani. Saya punya satu kalimat, yaitu mulailah perubahan dari hal kecil dan dari sekarang. Lalu kemudian nilai dan aspek akuntabilitas. Aspek penting dalam akuntabilitas di dalam ASN yaitu hubungan dua arah antara ASN dan masyarakat. Kita harus tetap berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terus yang kedua, berorientasi pada hasil dan manfaat. Kita harus jelas dengan orientasi kita dalam pekerjaan, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Kemudian ada memerlukan laporan kinerja yang transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dan harus benar-benar transparan. Keempat, menuntut konsekuensi, yaitu penghargaan dan sanksi, dimana jika kita bekerja dengan penuh inovasi, maka kita diberikan penghargaan. Sebaliknya, jika kita melanggar kode etik ASN dan tidak disiplin, tidak jujur, melanggar, kita akan diberikan sanksi. Yang terakhir yaitu ada memperbaiki kinerja dan kepercayaan publik. Kita terus belajar, terus memperbaiki kinerja kita, terus bertanggung jawab dalam pekerjaan agar publik percaya dalam melayani masyarakat. Lalu kemudian integritas sendiri sama dengan fondasi akuntabilitas. Artinya jika kita mempunyai integritas, maka akuntabilitas akan terbentuk. Integritas sendiri berarti keselarasan antara ucapan dan tindakan. ASN yang berintegritas yaitu menolak gratifikasi dan korupsi, menjadi teladan di tempat kerja dan masyarakat, konsisten pada aturan walau dalam tekanan. Slogannya itu tidak ada akuntabilitas tanpa integritas. Lalu kemudian membangun lingkungan yang akuntabel.
Langkah-langkah yang bisa diberikan yaitu kepemimpinan yang memberikan teladan kepada bawahan maupun kepada masyarakat. Yang kedua, transparansi dalam keputusan. Yang ketiga, keadilan dan kepercayaan. Yang keempat, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu ada konsistensi dalam penerapan aturan. Kemudian berikutnya, akuntabilitas dalam pemerintahan. Setiap akuntabilitas dalam pemerintahan sendiri yaitu ada 3. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ASN wajib menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, hindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Kuncinya yaitu mudah, kita hanya perlu transparansi, tindakan kejujuran, dan pelayanan yang adil, tidak boleh membeda-bedakan. Sekian, terima kasih. Itu dari saya. Mungkin sedikit kata terakhir yang bisa saya berikan yaitu akuntabilitas bukan hanya aturan, tapi cara hidup ASN. Masyarakat menaruh kepercayaan besar pada kita. Mari kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, menjadi teladan di lingkungan kerja, wujudkan ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.